Halo guys, welcome back to Beach Bali Channel. Bangga sekali ya, acara KTT G20 di Bali telah sukses digelar dengan lancar. Keberhasilan ini pun tentunya tidak luput dari peran dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, khususnya semua tenaga kerja yang terlibat dalam rangkaian acara KTT G20 kemarin teman-teman. Termasuk aparat TNI dan Polri yang berhasil mengamankan situasi pada saat acara berlangsung. Selain itu, demi menjaga keamanan acara KTT G20, semua upaya pengamanan dikerahkan mulai dari darat, laut, dan juga udara guys. For your information, video ini diambil sebelum acara KTT G20 dimulai ya guys. Jadi setelah dari Hotel Kempinski, hari ini kita akan mengunjungi venue KTT G20 berikutnya ya, yaitu ke ITDC yang berlokasi di kawasan Nusa Dua. ITDC sendiri merupakan kepanjangan dari Indonesia Tourism Development Corporation. Dan untuk sampai ke ITDC, kita akan melalui Tol Bali Mandara yang berlokasi tidak jauh dengan Bandara Igusti Ngurah Rai teman-teman. So, buat kalian yang pengen tahu gimana persiapannya, stay tune terus ya. Jalan tol yang kita lewati sekarang memiliki peranan yang sangat penting loh guys. Selain untuk menghubungkan beberapa tempat, jalan tol ini juga jadi salah satu infrastruktur pendukung untuk mobilisasi para delegasi G20. Dan panjang dari Tol Bali Mandara ini kurang lebih 12,7 km teman-teman. Sekaligus menjadi jalan tol di atas laut pertama yang ada di Indonesia. Dan juga jadi salah satu jalan tol di atas laut terpanjang yang ada di dunia loh. Untuk akses menggunakan tol ini, kita akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000 untuk motor dan juga Rp13.000 untuk mobil. Dan saat melewati Tol Bali Mandara ini, kita nggak cuma bisa melihat keindahan laut aja loh guys, tapi kita juga bisa menikmati keindahan hutan bakau dan juga megahnya patung GWK dari sepanjang jalan ini. Selain itu, yang berbeda dari jalan tol pada umumnya, Tol Bali Mandara ini memiliki jalur roda 2 satu-satunya loh guys yang ada di Indonesia. Dan dilengkapi juga dengan sistem keamanan yang sangat optimal. Salah satunya adalah penggunaan alat pengukur kecepatan angin atau anemometer teman-teman. Jadi jika kecepatan angin mencapai 35-40 km per jam, maka pengguna roda 2 tidak diizinkan untuk melintasi jalur tol ini. Dan demi menjaga keselamatan para pengendara, jika kecepatan angin melebihi 80 km per jam, maka jalan tol ini akan ditutup ya. Yang di sebelah kiri dan mirip atap ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya guys. Pembangunan PLTS ini bertujuan selain menjadi konsep pembenahan Tol Bali Mandara, juga sangat sejalan dengan salah satu pembahasan dalam KTT G20 loh teman-teman. Saat ini kita sudah keluar dari jalan tol Bali Mandara ya guys. Dan dari pertigaan ini teman-teman tinggal mengikuti petunjuk arah menuju kawasan Nusa Dua. Untuk pengamanan KTT G20, terlihat juga CCTV sudah mulai terpasang ya. Dari titik ini, mereka bisa memantau atau memonitoring mobilitas para delegasi. Lalu, untuk jarak dari bandara ke Nusa Dua, kurang lebih cuma 30 menit aja ya guys.
Nah, sekarang kita sudah memasuki kawasan Nusa Dua, teman-teman. Demi keamanan, sebelum masuk ke area ITDC ini, kita akan dicek terlebih dahulu di pos security. Dan karena video ini diambil beberapa hari sebelum acara KTT G20, jadi kita masih diperbolehkan untuk masuk dan meliput situasi di area ITDC ini, guys. Hari ini ada beberapa tempat ya yang bakal kita kunjungin. Yang pertama BNDCC atau Bali Nusa Dua Convention Center, sentral parkir mobil listrik, dan juga keindahan Pulau Peninsula yang ada di kawasan ITDC, guys. Untuk masuk ke BNDCC ini juga dijaga ketat oleh security ya guys, karena area ini memang biasa digunakan untuk meeting hingga acara internasional. Dan seperti yang sudah ramai diberitakan di sosial media, tadinya Elon Musk yang kita tahu sebagai CEO Tesla, SpaceX, dan juga Twitter tersebut digadang-gadang akan hadir di acara B20 yang diselenggarakan di BNDCC guys. Tetapi karena berhalangan hadir, Elon Musk menjadi pembicara dalam acara B20 tersebut secara virtual. Terus buat teman-teman yang pengen lihat live interviewnya, bisa cek langsung di video aku sebelumnya ya. Untuk mendukung kelancaran acara B20, selain mensterilkan area ini, terlihat juga pembenahan gedung di BNDCC ini ya guys. By the way, B20 itu adalah bagian dari rangkaian acara G20 ya teman-teman, atau dikenal juga sebagai forum dialognya para pebisnis yang melibatkan banyak perusahaan serta organisasi bisnis di dalamnya. Setelah melewati gedung BNDCC 1, sekarang kita melihat situasi di gedung BNDCC 2 ya guys. Tampak depan di gedung kedua ini sepertinya untuk pembenahannya sudah selesai ya. Dan di gedung ini juga digunakan untuk acara G20 teman-teman. Salah satunya event Digital Transformation Expo. Nah, sekarang kita lanjut ke sentral parking mobil listrik yuk guys. Di dalam ITDC ini ada rumah sakit juga loh. Selain terkenal sebagai area meeting dan hotel-hotel bintang 5, ada juga shopping center, museum, dan pantai-pantai atau tempat wisata guys. Jadi bisa dibilang fasilitasnya sangat lengkap dan mendukung acara G20 ya. Untuk sampai ke sentral parking mobil listrik, lokasinya tidak jauh dari gedung BNDCC ya teman-teman. Dan dari beberapa sumber yang aku baca, ada lebih dari 800 mobil listrik dengan berbagai tipe diturunkan untuk mendukung acara KTT G20. Wah, mobil-mobil listriknya sudah terparkir sangat rapi ya guys. Tidak ketinggalan untuk SPKLU atau tempat pengisian daya juga sudah tersedia di setiap sudut dari area parkir ini.
Yang baru saja kita lihat adalah mobil listrik merek Hyundai dan Toyota ya guys. Dan pemilihan kendaraan listrik untuk para delegasi merupakan wujud komitmen Indonesia untuk beralih ke penggunaan energi baru terbarukan. Sekarang kita menuju ke sentral parking berikutnya ya. Sesuai informasi dari Sekretariat Negara, Bapak Setia Utama, mobil-mobil listrik ini adalah pinjaman atau sponsor ya guys. Jadi setelah acara G20 selesai, mobil-mobil tersebut akan dikembalikan. Terlihat di sentral parking yang kedua ini mobil-mobilnya lebih banyak ya guys. Dan sudah terpasang juga plat bertuliskan tamu negara beserta nomor-nomornya. Lanjut, setelah dari tempat parkir mobil listrik, sekarang kita menuju ke area comment center atau pusat komando ya teman-teman. Tujuan dari comment center ini adalah sebagai pusat komando yang dapat memantau dan memonitoring seluruh titik-titik pengamanan guys, yaitu seperti lokasi atau tempat acara G20 dan juga pergerakan kendaraan serta pengamanan jalur atau rute yang akan dilalui oleh para delegasi. Setelah melihat beberapa fasilitas pendukung untuk acara G20, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melihat keindahan Pulau Peninsula yang ada di kawasan ITDC ini ya guys. Dan untuk memasuki Pulau Peninsula, kita akan melalui portal ini ya. Untuk lokasinya tidak jauh dari Waterblow yang juga jadi salah satu objek wisata yang sangat terkenal di kawasan ITDC ini. Untuk hari ini, aktivitas di ITDC masih berlangsung seperti biasa ya teman-teman. Tetapi sesuai surat edaran dari Pemprov Bali, mulai dari tanggal 12 sampai 17 November, ITDC ini akan menjadi kawasan steril. Jadi pada tanggal tersebut, kegiatan akan dibatasi dan juga ditutup untuk umum.
Untuk lokasi parkir sebelum memasuki Pulau Peninsula ada di sebelah sini ya guys. Dan di area ini juga ada fasilitas untuk ATM Center. Di Pulau Peninsula ini suasananya sangat asri ya guys, dan juga dikelilingi banyak pantai-pantai serta objek wisata menarik lainnya. Selain itu, tempat ini juga sering digunakan untuk acara atau festival-festival gitu guys. Mulai dari Rantu Gift, Nusa Dua Light Festival, hingga acara konser musik. Biasanya di pagi atau sore hari, tempat ini sering dijadikan untuk area jogging guys. Jadi buat kalian yang pengen nikmatin sore hari sambil jogging atau piknik bareng keluarga, bisa juga berkunjung ke area ini ya. Nah, ini dia guys, salah satu pantai di Peninsula yang pengen aku kasih lihat ke teman-teman. Keren dan bersih banget ya pantainya. Kebetulan air lautnya lagi surut nih guys. Kalau lagi pasang bisa sampai pasir-pasir ini. Pantainya indah sekali ya. Setelah kita melihat fasilitas yang ada di kawasan ITDC ini, benar-benar sangat lengkap ya guys. Gak heran kalau area yang satu ini sering digunakan untuk acara-acara penting dan juga event-event internasional. Dan setelah kita memasuki area tadi, akan dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 untuk motor dan juga Rp4.000 untuk mobil. Thank you for watching ya guys. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye-bye!